Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar? Jadi, saya akan mewawancarai salah satu calon guru penggerak di SMPN 1 Ciganda Mekar, yaitu Ibu Nia. Baik. Halo Ibu. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya? Alhamdulillah. Gimana lebarannya, Bu? Saya jadi banyak silaturahmi. Sili gimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya, duduk Oh Sili. iya, terima kasih Bu. Gimana Sili? Supaya lebih mengenal, boleh nggak Ibu kasih tahu identitas Ibu? Identitas ya? Iya. Ya. Kalau nama kan udah tahu semua ya. Nama Ibu Nia Ningsih. Kebetulan Ibu sudah melanjutkan S2, jadi Ibu punya gelarnya MPD. Tuh, tempat tanggal lahir Ibu dari Kuningan, Ibu asli Kuningan, pada tanggal 14 Juni 1986. Jadi Ibu sudah 38 tahun. 38 tahun terlahir di dunia gitu ya. Terus apalagi Ibu ditempatkan setelah lulus itu langsung bekerja di SMP 1 Ciganda Mekar sebagai guru IPA. Karena basic Ibu dulu di pendidikan biologi. Alamat rumah? Boleh. Kalau rumah Ibu ada di Desa Sembawa, Kecamatan Jalaksana. Jadi lumayan jauh di sini perjalanannya. Jadi, apa motivasi Ibu mengikuti calon guru penggerak? Jadi guru penggerak itu kan sebenarnya salah satu program pemerintah, gitu. Program pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan diri gitu, biar agar lebih siap kan untuk menjadi seorang pendidik. Karena tiap tingkatan, tiap angkatan, tiap tahun itu berbeda-beda. Bahkan yang 1 tahun aja seperti angkatan kalian pun ya, tiap orang itu memiliki karakteristik masing-masing. Jadi di situ punya niatan dari Ibu, motivasi sendiri. Karena nggak bisa Ibu mengajar kalian, mendidik kalian yang saat ini dengan mungkin metode atau model-model pembelajaran dengan yang dulu. Jadi di situ punya nih keinginan saya ingin lebih bisa mengembangkan diri agar bisa menjadi seorang pendidik yang memang benar-benar seorang pendidik seharusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, selain untuk tadi untuk mengembangkan diri gitu juga, ternyata di pengalaman dengan teori itu memang berbeda. Jadi ada perbedaan. Ternyata di lapangan adalah kesulitan-kesulitan atau ada hal yang memang ingin Ibu pecahkan gitu. Yang Ibu hadapi tidak hanya dengan kalian, tidak hanya dengan para murid, juga dengan guru-guru yang lain, karena kan kita makhluk sosial pasti berhubungan ya, harus ada komunikasi, kolaborasi dengan yang lain. Jadi Ibu suka mencari sendiri bagaimana nih caranya, kadang Ibu cari sendiri. Tapi ketika ada pembelajaran seperti ini, ada program-program kementerian seperti ini dari kementerian, Ibu yakin pasti ada yang bisa dimanfaatkan pada pembelajaran ini, pada saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Itu sih motivasi Ibu sebenarnya. Apa sih dampak bagi Ibu mengikuti program calon guru penggerak ini? Dampak ya. Jadi kalau dampaknya bagi Ibu sendiri sangat luar biasa. Jadi kalau dulu Ibu sering mengikuti pelatihan, biasanya daring nih. Kalau misalnya seperti kemarin pada saat pandemi, sebenarnya Ibu sering mengikuti pelatihan. Biasanya di situ kadang daring, kadang juga yang luring itu berarti Ibunya masuk ke sana. Gitu. Jadi biasanya kalau luring Ibu cari waktu yang tidak mengganggu pada saat Ibu ke kelas. Nah, jadi ketika sekarang mengikuti yang program pendidikan guru penggerak ini, awalnya memang Ibu juga riskan ya, karena 9 bulan pelatihannya, apakah akan mengganggu pembelajaran tadinya atau mungkin ada kejenuhan. Tapi ketika Ibu masuk mulai beberapa dari awal saja, di awal pembelajaran di program pendidikan guru penggerak ini,
ditampilkan sosok Ki Hajar Dewantara. Sekali tahu Ki Hajar Dewantara? Tahu siapa? Siapa ya? Bapak pendidikan ya. Jadi ibu dikembalikan kembali. Jadi ibu diajak nostalgia pada saat ibu kuliah dulu di pendidikan, mengenang kembali sebenarnya apa sih tujuan ibu menjadi seorang pendidik, menjadi seorang guru. Di situ sebenarnya titik awalnya ternyata berdampak mindset, jadi pola pikir ibu sebagai seorang guru itu harus seperti apa sesuai dengan yang dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan ternyata itu yang nanti mengubah, berdampak sekali ke ibu, ke dalam pola pikir ibu, ke dalam perilaku ibu pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi intinya ketika pembelajaran tidak hanya berpatok pada tugas yang seharusnya, tidak hanya berpatok pada materi yang harus disampaikan, karena guru itu ternyata bukan menyampaikan materi saja, tapi sebagai seorang pendidik ibu harus memperhatikan kalian seperti apa kodratnya. Bisa kan ibu sekarang maksa kembali ke zaman dulu, sedangkan kalian sekarang zamannya digital. Nah, itu yang berdampak sekali ke ibu. Jadi terus memberikan motivasi dan mengubah pola pikir ibu selama ini. Nah, dampak bagi siswanya sendiri itu apa sih, Bu? Ya, kalau dari siswa sendiri mungkin nanti bisa tanya ya siswanya sendiri. Tapi yang ibu rasakan ketika ibu mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, ada pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi di sini ibu dikembalikan lagi untuk melihat anak itu, melihat murid itu semuanya berpotensi. Jadi mungkin Sally potensinya Sally di mana? Potensinya? Gak tahu. Nah, itu sebenarnya mah yang ibu pikirkan nih, ketika memiliki setiap anak itu memiliki potensi sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa Sally disamakan dengan teman-teman yang lain. Sally punya potensi sendiri. Nah, ibu yakin setiap murid itu punya potensi. Makanya ibu sekarang sudah mulai mengajak ke anak gitu, bagaimana kamu maunya seperti apa. Ketika ibu berikan pembelajaran, mereka membuat resume, maunya resumenya kayak gimana. Jadi ibu bebaskan tapi tetap dengan tema yang sama, sesuai dengan yang mereka sukai, minat mereka gitu, bakat mereka. Jadi tidak harus walaupun ibu ngajar IPA mereka harus sesuai gitu ya. Jadi ibu udah mulai, kamu sukanya apa? Ada anak yang suka yang memang keterampilannya bagus. Nah, ibu ajak tuh si anak itu, sok kamu tuh pintar di keterampilan, silahkan bikin nih alat, bikin nih apa. Tapi ada anak yang memang bagus di teori. Justru kan ketika teori mah tanya jawab, ketika apapun itu kan akan lebih mudah ya. Tapi ketika diajak praktek segala justru kurang. Nah, itu di situ ibu sudah mulai menghargai gitu. Gak semuanya anak harus cerdas di teori. Jadi ada anak yang teorinya memang bagus, tapi keterampilannya mungkin kurang. Tapi ada anak yang keterampilannya kurang, tapi ketika dites teori justru bagus. Nah, jadi punya dampaknya ke anak, ibu sudah mulai menghargailah setiap potensi. Jadi ibu ingin membuat anak itu mulai menggali apa sih sebenarnya minatnya, bakatnya apa. Jadi dulu mah bukan berarti seni itu jelek atau fisika itu susah. Mungkin ada yang memang cerdas di fisika tapi seninya yang kurang. Nah, harusnya fisikanya ini dibuat nih apa nih yang dia suka. Dampak bagi sekolahnya sendiri apa sih, Bu? Kalau dampak dari untuk sekolah ya, dengan PPDP ini karena kami belajar mengenai program yang berdampak pada murid, artinya kami merencanakan berkolaborasi dengan pihak sekolah, merencanakan suatu program yang memang program ini menghasilkan atau bisa mewujudkan potensi-potensi murid.
Contoh yang kemarin kan, ketika Expo ya, CGM Expo. Di CGM Expo kan kita mulai mendata nih. Coba siapa yang suka ke game gitu ya, siapa yang suka ke masak, siapa yang suka ke teori-teori, itu kan ada eksplorasinya. Nah, itu mulai dihargai. Kalian tidak hanya saya suka di sini Bu, silakan dibuktikan gitu. Disediakan ruang untuk berkreasi. Nah, jadi setelah disediakan ruang berkreasi, akhirnya kan muncul nih kepercayaan diri kalian. Biasanya yang ibu tahu dan ibu rasakan ketika kita sudah menemukan potensi kita sendiri, insya Allah kepercayaan diri, keberhasilan itu akan mulai muncul. Jadi temukan dulu, jangan takut dulu gitu. Kadang kita malu Bu, takut. Padahal itu sebenarnya bisa. Jadi ketika ada program PPGP ini ternyata dibuka luas, silahkan para murid bisa mengeksplor gitu. Si program-program ini menunjukkan seperti apa sih. Ditambah lagi kemarin yang lomba antar kelas ya. Di situ ibu sediakan ruang eksplorasi. Ya, ibu kolaborasi dengan pihak sekolah. Ibu ngasih idenya itu ruang eksplorasi karena ibu yakin sebenarnya kalian tuh punya, hanya tidak hanya ditulis di buku. Silakan dipajangkan. Hasil-hasil kamu pajangkan. Ketika dipajang itu akan muncul nih kepercayaan dirinya, intinya itu. Insya Allah kalau misalnya sudah seperti itu, jadi sekolah pun akan dengan mudah mencari potensi-potensi. Ini apa sih bakat anak ini apa? Ketika ada kesempatan untuk menunjukkan diri, tinggal diambil nih anaknya. Siapa yang mau? Untuk tindak lanjutnya bagaimana Bu? Ya kalau tindak lanjutnya, insya Allah sebenarnya ibu akan lebih erat lagi berkolaborasi. Kalau berkaitan dengan program sekolah, ibu berkolaborasi dengan sekolah, apa yang bisa membuat menggali potensi-potensi kalian gitu. Itu yang ingin ibu teruskan ke depannya. Dan yang kedua yang pasti ketika pembelajaran di kelas, ibu sudah kembali ke mindset awal yang memang seharusnya menjadi seorang pendidik, yang dimana kita saling menghargai, ya kan ya, saling menghargai dengan murid gitu. Ibu yakin tiap murid itu bisa kok belajar. Walaupun memang ada beberapa anak murid yang mungkin istimewa, ya kan, istimewa, mungkin ada yang tidak bisa diam, ada yang hanya cenderung diam sekali. Nah, di sini yang harus digali gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya ibu bisa gitu, ibu juga masih belajar tahap konsistensi gitu. Jadi harus konsisten ibu kedepannya untuk melakukan pembelajaran yang memang berpihak pada murid. Jadi pengennya murid seperti apa, tapi tetap belajar, bukan berarti saya pengennya main. Nah, tapi bukan berarti belajarnya udah Bu belajarnya nggak usah main, enggak. Jadi harusnya belajar bermain itu mau seperti apa, itu yang ingin ibu sampaikan. Jadi program ini sangat bermanfaat ya Bu? Sangat bermanfaat sekali. Mungkin sesi wawancara ini cukup sampai sini. Terima kasih ya Bu waktunya. Sama-sama, saya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, mungkin cukup sampai sini sesi wawancara kali ini. Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.